Oke, halo semuanya. Jadi untuk di session 5 dan session 6 ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu cash and receivables. Nah, di sini mungkin aku akan sedikit recap tentang teori mengenai cash and receivables. Kalau misalnya teman-teman udah nonton video yang TSM, teman-teman bisa skip bagian ini karena aku kurang lebih akan share beberapa hal yang sudah dibahas di video itu gitu ya, teman-teman. Nah, oke, jadi kita akan bahas cash and receivables. Aku yakin ini udah familiar banget, teman-teman pasti udah nggak asing lah sama cash dan receivables ya. Kita udah ketemu akun-akun ini sejak dari semester 1, dari akuntansi dasar. Jadi harusnya ini bukan hal baru untuk kalian. Tapi nanti mungkin di problem yang di topik yang akan kita bahas ini ada, walaupun akunnya udah nggak familiar, tapi ada hal-hal baru yang perlu kalian notice gitu ya. Nah, di sini pertama-tama yaitu ada si cash. Cash itu adalah aset yang paling liquid dan dia itu merupakan standar minimum dalam media pertukaran transaksi gitu. Jadinya biasanya ya dalam adanya transaksi ya pasti kan ada menggunakan cash gitu ya. Nah, di sini ada 3 isu yang berkaitan dengan cash. Yang pertama itu adalah cash equivalent. Nah, biasanya itu cash itu sesuatu yang bisa dijadikan cash secara cepat. Contohnya itu kayak cek. Ada giro, ada deposito juga yang di bawah 3 bulan. Jadi cash equivalent itu tuh sebenarnya tadi itu dia belum bentuk cash, tapi ada nominal cashnya seperti cek gitu. Nah, tapi dia bisa dijadikan cash secara cepat. Itu namanya cash equivalent. Habis itu ada restricted cash, dan di sini kita masukin ke other asset ya. Kalau teman-teman ingat di session SOFB kemarin ada restricted cash, kita masukin ke other asset. Ini adalah kas yang sengaja disimpan atau disisihin sama perusahaan untuk tujuan tertentu. Contohnya misalkan mau adanya pembangunan atau ada pembayaran utang. Jadi uang itu disisihin dulu gitu. Buat uang jaga-jaga lah kayak gitu. Dan ada si bank overdraft juga. Ini adalah cek yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki nilai lebih besar dibandingin kas yang dimiliki. Oke. Nah, itu mungkin tentang cash. Ada tentang, sekarang kita masuk ke receivables. Receivables itu adalah klaim perusahaan terhadap customer, di mana klaim itu sendiri dapat berupa uang, barang, atau jasa lainnya, kayak gitu ya. Nah, di sini ada 2 bentuk, ada account sama notes. Teman-teman mungkin familiar udah sama account sama notes. Kalau accounts itu piutangnya nggak tertulis, jadi biasanya itu secara lisan aja kayak, aku ngutang dulu ya sama kamu ya, nanti jadi si customer cuma ngomong kayak gitu, dan biasanya itu nominal tuh nggak besar. Kalau receivable juga nggak punya bunga, dan tanggal jatuh tempo itu juga nggak pasti kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nggak kecatat gitu sebenarnya, maksudnya kecatat tapi nggak ada buktinya gitu, jadi hanya secara lisan saja. Lalu yang kedua itu ada notes receivable. Piutang dia itu ada piutang tertulis dan nominalnya itu tinggi, biasanya ada bunga dan ada tanggal jatuh tempohnya. Nah, notes receivable itu misalkan nih perusahaannya itu, misalkan let's say ada 2 perusahaan itu, yang satu itu kayak 2 perusahaan deh, kayak ada 2 penjual. Yang satu itu dia jualan mobil, yang satunya lagi itu dia jualan let's say ya misalkan kayak nasi sama ayam lah kayak gitu. Kalau misalkan nasi sama ayam, kalau sampai bikin note sih menurut aku kayak buset nih orang nggak percayaan banget sih kayak gitu lah, karena nominalnya tuh kecil gitu. Kayak ngomong aja kayak ya udah bu ngutang dulu ya kayak gitu, itu bisa kayak gitu, namanya itu kan accounts receivables. Tapi kalau misalkan si notes receivables, misalkan nih beli mobil, masa beli mobil kalian ngutangnya ngomong, pasti kan kayak mungkin menerbitkan wesel atau apa gitu ya kan, sehingga itu menjadi jaminan ke si penjualnya kayak, oh iya nih, jadi just in case kalau misalkan si pembelinya ini kabur atau apa gitu, ini ada buktinya loh, ini loh ada weselnya belum dibayarkan, ini juga ada bunganya yang belum dibayarkan, ada tanggal jatuh temponya gitu-gitu. Itu bedanya. Oke, lalu ada 2 bentuk diskon, trade discount dan cash discount atau sales discount. Yang kita akan sering temukan itu adalah sales discount. Jadi bedanya itu apa? Kalau trade discount itu kita berikan diskon ke customer supaya customer itu beli lebih banyak. Kayak gitu. Jadi misalkan nih, ayo kak, misalkan kayak kalau misalkan kalian nih ke mall atau kemana gitu, misalkan ada yang bilang kayak, ayo kak, kalau beli satu harganya segini, kalau beli 2 harganya segini. Jadi itu dia encourage kita untuk beli lebih banyak, tapi nanti ketika kita beli banyak harganya diturunin sama dia kayak gitu. Jadi beda harganya. Nah, ada juga cash discount atau sales discount. Ini
itu diberikan pada customer supaya customer itu bayarnya lebih cepat gitu. Biasanya itu ada termnya seperti 2/10, N/30, EOM atau end of month, 2/12, N/60 kayak gitu. Nah, ini itu biasanya perusahaan kasih ke customer supaya customer itu bayar lebih cepat. Kayak misalkan, oh iya, aku bayar dalam waktu 10 hari nih, berarti aku bisa dapat diskon tambahan 2% kayak gitu. Nah, itu biasanya akan jadi bahan pertimbangan si customer dalam membayar gitu. Mungkin kan customer, misalkan kalau customer besar yang belinya dalam jumlah yang banyak, mereka pasti mikir, kalau misalkan bisa ngutang sekarang, duitnya diputar ke tempat hal yang lain, kan bisa dapat untung dulu tempat yang lain, nanti bisa nge-cover yang sekarang. Jadi abis itu dia mikir, oh iya tapi dapat diskon ya 2% ya kalau dalam waktu 10 hari, better ambil gak ya diskonnya atau enggak. Nah, itu biasanya tergantung si customer lagi, kita nggak perlu pusingin itu urusan mereka. Tapi yang kita perlu perhatiin ini adalah um, kita akan temukan banyak soal yang berkaitan dengan si sales discount ini kayak gitu. Lalu ada dua metode dalam sales discount. Yang pertama itu adalah gross method, dan yang kedua itu adalah net method. Jadi misalkan nih ada jualan, kita kan pakai termnya si 2/10, N/30. Berarti kalau misalkan dibayarkan dalam waktu 10 hari, berarti kan dia dapat diskon itu 2%. Nah, kalau si gross method itu, dia itu kayak lebih realistis gitu lah metodenya. Jadi kayak angka yang dicatat itu ya sesuai dengan yang terjadi gitu. Kalau misalnya nanti dibayarkan dalam periode diskon, baru ada jurnal sales discount. Tapi kalau net method, mereka tuh kayak lebih ke optimis sih, kayak oh iya nih kayak customer nanti bakal bayar lebih cepet deh, jadi kita akan catat itu tuh dengan diskon ya kayak gitu. Nih, jadi aku kasih contoh. Nah, ini contohnya. Kalau gross method misalkan terjadi sales sebesar 10.000, dia akan catat AR pada sales revenue sebesar 10.000. Tapi kalau misalkan net method, mereka pikir, oh si customer ini akan bayar dalam waktu 10 hari nih. Jadi anggapannya mereka pikir tuh, oh ya udahlah kasih diskonnya gitu. Nah, jadi mereka langsung catat tuh accounts receivable per sales revenue sama jurnalnya, nominalnya aja yang beda. Kayak gitu. Nominal itu sebesar 9.800. Jadi 200-nya kan diskonnya kayak gitu ya. Nah, lalu next misalkan nih ada payment yang terjadi gitu. Payment terjadi sebesar 4.000. Nah, kalau misalkan paymentnya itu dalam periode diskon, ya artinya dalam waktu 10 hari, berarti dia itu accounts receivable-nya kan berarti akan berkurang sebesar 4.000 ya. Tapi yang berkurang, yang kita dapat cashnya tuh nggak 4.000 gitu, dapatnya cuma 3.920. Kenapa? Karena $80 itu adalah si diskon 2% dari 4.000 itu. Nah, kalau itu untuk gross method. Untuk net method, mereka akan catatnya itu sebesar ya udah gitu 3.920, mereka anggapannya udah nggak ada diskonnya kayak gitu. Kayak nggak perlu catat sales diskon lagi karena itu udah angkanya udah setelah diskon kayak gitu. Nah, abis itu misalkan nih kan udah bayar 4.000, sisa 6.000 dong piutangnya yang belum dibayarkan. Nah, payment of 6,000 of sales received after discount period, berarti kan setelah discount period itu udah nggak dapet diskonnya lagi kan si 2%. Nah, berarti kalau dalam gross method kita catatnya itu cash pada accounts receivable sebesar 6.000 gitu, udah nggak dapet diskon. Tapi kalau misalkan net method, dia akan catat cashnya itu 6.000, accounts receivable yang berkurang itu ada sebesar 5.880, dan ada sales discount for forfeited itu sebesar 120 gitu. 120 itu adalah diskon yang tadinya mereka anggap udah terjadi, nah tapi nggak terjadi, jadi mereka harus hapus tuh gitu. Nah, jadi mereka masukin sih sales discount forfeited di kredit sebesar ya diskon yang tersisa aja yang belum diklaim tuh berapa kayak gitu. Oke, itu untuk jurnalnya, tapi kita akan kurang lebih sih kalau di lab akan menggunakan gross method terus ya. Jadi udah cukup lihat yang di gross method aja gitu. Tapi kalian tetap harus tahu yang net methodnya juga. Oke, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang tanya, jadi udah familiar kayak gitu. Nah, ada dua metode uncollectible accounts. Yang pertama itu adalah direct write-off method, dan yang kedua itu adalah allowance method. Yang sering kita gunakan di lab dari pertemuan satu itu adalah si allowance method gitu ya. Nah, ini ada contoh perbedaannya. Kalau direct write-off method, mereka tuh nggak melakukan pencadangan. Jadi mereka tuh anggapannya mereka langsung hapus receivable-nya kayak gitu. Sedangkan kalau allowance method, itu tuh kita cadangin dulu tuh receivable-nya. Jadi misalkan nih, mereka ada sebuah perusahaan yang memperkirakan bahwa piutang
piutangnya mau dicadangin berapa. Nah mereka bikin tuh BDE pada AFDA. Cuman kalau direct write off method mereka nggak bikin. Mereka jadi langsungnya ke penghapusan. Jadi misalkan nih ada perusahaan yang pilot, mereka langsung hapus tuh BDE pada AR. Kan kalau biasanya AFDA pada AR ya. Nah ini mereka langsung hapus BDE pada AR. Beda dengan allowance method. Allowance method itu kita udah ngecadangin bad debt expense-nya. Abis itu kita tinggal perlu kalau ada piutang yang emang harus dihapuskan, kita ya hapus dari cadangannya, kayak dari cadangannya itu gitu. Makanya kita bikin AFDA pada AR. Nah, let's say ada customer yang bayar ke kita setelah penghapusan. Nah, itu kan kita akan catat jurnalnya itu, kita akan mengadakan kembali si AR-nya gitu ya kan. Kita akan bikin AR-nya AR-nya itu kita akan munculin lagi, jadi kita akan taruh di debit, dan sisi kreditnya itu kalau direct write off method mereka akan menggunakan BDE, tapi kalau allowance method mereka akan menggunakan AFDA gitu. Nah abis itu tinggal ya setelah penghapusan ya kalau penerimaan uang ya berarti cash pada AR gitu aja. Mungkin teman-teman bingung kali ya kenapa nggak cash pada BDE aja atau cash pada AFDA. Kita lebih baik munculin si AR dulu karena ya supaya lebih ini aja nggak sih, jadi supaya lebih rapi aja gitu, jadi nggak langsung cash pada BDE atau cash pada AFDA kayak gitu. Ini peraturannya seperti itu gitu, jadi harus bikin jurnal kayak gitu ya teman-teman kalau misalnya nanti perlu membuat jurnalnya. Nah ini ada percentage of sales sama percentage of receivables. Jadi dalam allowance method itu kita biasanya itu dibilang mencadangkan piutang 6% dari sales, 6% dari piutang pada akhir bulan kayak gitu. Nah itu nanti teman-teman harus lihat tuh, kayak aku pernah jelasin deh perbedaannya sales sama receivables. Kalau sales itu langsung aja gitu ya, tapi kalau misalkan receivables itu kita perlu bikin di account untuk si AFDA-nya kayak gitu. Nah masuk ke ini nih, ini adalah bukan puncak sih, kayak apa ya, inilah hal baru yang kita temuin di materi ini. Jadi itu adanya misalkan nih kita punya customer tuh banyak gitu, dan customer itu piutang semua gitu atau ngutang semua ke kita. Nah dan kita tuh lagi butuh cash gitu, misalkan mau beli mesin atau mau membayarkan sesuatu gitu. Nah kita tuh bisa menjual piutangnya itu. Nah piutang itu bisa jadi jaminan dan kita bisa jual kayak gitu. Yang membeli siapa? Yang membeli itu namanya si factoring. Biasanya contohnya bank atau perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. Nah, di sini penjual piutang itu ada without guarantee sama with guarantee. Untuk jurnalnya mungkin aku nggak perlu bacain lagi, teman-teman bisa lihat untuk jurnalnya. Yang membedakan without guarantee dan with guarantee itu adalah kalau misalkan without guarantee, jadi kita menjual piutang itu ke factoring, itu akan seluruh piutang itu akan menjadi milik factoring. Jadi nanti kalau misalkan seandainya si customer itu bayar, itu akan langsung ke factoring gitu. Jadi anggapannya account receivable kita atau not receivable kita ya udah hapus, itu udah nggak ada kayak gitu. Kalau with guarantee biasanya itu accounts receivable ya atau piutangnya itu dinilai berisiko. Artinya kayak ada kemungkinan si customer itu nggak bayar gitu. Nah itu kita resiko piutang kalau misalkan seandainya si customer tuh nggak bayar, itu masih tetap menjadi milik kita gitu, masih ditanggung oleh perusahaan. Makanya kalau teman-teman lihat di sini jurnalnya itu agak beda. Kalau without guarantee, si AR itu langsung kita hapus di kredit. Kalau yang teman-teman lihat di sini ya, di jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Tapi beda halnya dengan kalau misalkan jurnal yang with guarantee. Itu kita akan mencatatnya pada recourse liability. Oke? Nah, di sini juga ada catat loss on sale dan sini ada finance charge. Jadi yang membedakan itu apa? Sebenarnya mereka sama-sama aja, cuman beda istilah aja yang digunakan kalau misalkan with guarantee sama without guarantee. Kalau due from factor itu dia itu tentang kalau misalkan seandainya si customernya itu mau ada retur barang gitu-gitu, nah itu impactnya ke due from factor. Ini jadi piutang yang dijual dengan jaminan atau recourse liability itu masih menjadi milik perusahaan sehingga masih digunakan untuk perhitungan saldo cadangan piutang. Oke, jadi itu masih milik kita gitu anggapannya. Nah, ini ada contoh-contoh jurnalnya, mungkin teman-teman bisa pause dulu kalau baca, cuman ini aku ambil dari video dosen juga,
Jadinya mungkin teman-teman udah familiar juga gitu ya. Oke, aku langsung aja ke sini pembahasan soal kita. Oke. Oke, bentar. Oke. Problem 4. Oke. Nih. Aku harap kelihatan ya. Jadi di session 5 hari ini kita akan membahas dua problem 4 dan problem 6. Untuk problem 5 itu akan aku bahas pas KP dan itu akan di video berikutnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus dulu aja di problem 4 ini. Nah, di sini ada beberapa revisi, nanti seiring berjalannya aku akan bilang revisinya di mana. Oke? Oke, nah sekarang kita akan masuk sini. Oke. Nah, kita baca dulu untuk problem 4. Jadi ada satu perusahaan namanya PT Iwa, merupakan sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 2014 yang menjual berbagai jenis sepatu. PT Iwa menggunakan metode periodik dan first in first out dalam melakukan pencatatan inventorinya. PT Iwa memiliki ketentuan bahwa penjualan yang dilakukan secara tunai akan mendapatkan diskon langsung sebesar 3,5%. Nah, di sini perlu di take note. Seandainya nanti ada penjualan secara tunai, itu langsung dapat diskon. Untuk penjualan secara piutang, kebijakan termin penjualan kredit yang PT Iwa terapkan itu tergantung pada loyalitas pelanggan, atau nanti biasanya dikasih tahu terminnya berapa. Berikut ada informasi mengenai saldo piutang milik PT Iwa pada tanggal 30 September 2021 dalam ribuan rupiah. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin ada satu tabel baru yang teman-teman lihat, itu namanya aging schedule. Aging schedule ini itu fokusnya untuk melihat umur si piutangnya. Biasanya itu piutang itu ada yang belum due, maksudnya itu kayak belum, ya masih ada jangka waktunya gitu, atau misalkan ada 1 sampai 30 hari, habis itu ada 30 sampai 60 hari. Not yet due itu misalkan gini mungkin ya, di bawah 10 hari gitu, atau di bawah tergantung sama terminnya berapa. Habis itu ada 30 sampai 60 hari, 60 sampai 90 hari, lebih dari 90 hari. Nah, itu totalnya. Oke, sini aku akan masukin dulu, berarti untuk si ICS itu dia itu ada di 30 sampai 60 hari ya. Ini 31 sampai 60 tuh sama aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman nanti pas di ujian, teman-teman nggak perlu bikin ini. Jadi nanti untuk ujian itu cuma perlu bikin jurnalnya aja. Tidak perlu bikin aging schedule-nya gitu, karena ini akan menghabiskan banyak waktu. Oke, tapi kita akan bahas dalam lab, itu kita akan bahas kayak gitu untuk aging schedule-nya. Nah, ini aku masukin aja, berarti dalam 30 sampai 60 hari itu ada 36 juta dalam ribuan rupiah ya dia ya. Habis itu 90 hari kita nggak tahu tanda tanya, tapi kita dikasih tahu totalnya itu yaitu adalah 57.350.000. Nah, ini tinggal aku selisihin aja, berarti jadinya dapetnya 20.850.000 untuk yang 90 hari. Untuk Kawako, dia itu dikasih tahu totalnya juga 121.400.000. Nah, habis itu dia kasih tahu yang 60 sampai 90 hari, yaitu adalah sebesar 54.050.000. Habis itu kita cari aja yang not yet due, tinggal kita selisihin. 67.350.000 itu untuk Kawako. Untuk Ushiko kita nggak dikasih tahu dua-duanya, oke? Jadi kita belum dikasih tahu yang 60 sampai 90 hari, dan kita juga nggak dikasih tahu totalnya. Nanti kita akan cari tuh. Nah, oke. Habis itu ada PT Aone. PT Aone ini dia kasih tahu kalau misalkan di sini nilai not yet due dia adalah sebesar 117.500.000. Habis itu yang 30 sampai 60 hari nggak dikasih tahu ya. Cuman dia kasih tahu totalnya yaitu 123.500.000. Jadi tinggal aku selisihin aja. Dapat 6 juta ya untuk PT One. Untuk PT Ukai dia nggak kasih tahu totalnya, tapi dia kasih tahu kalau misalkan 1 sampai 30 hari itu 1 sampai 30 hari diskon itu ada, bukan diskon sorry, piutangnya 16.040.000. Lalu ada di sini sebesar 87.450.000. Jadi tinggal kita jumlahin aja. Nah, oke.
Nah, di sini udah dapat semua. Nah, di sini totalnya itu si 540 juta atau 540 ribu itu adalah total dari seluruh utangnya tuh ya. Berarti ini tinggal kita sisihin aja nih untuk si Ushi. 540 juta dikurangin sama ini. Dapat hasilnya adalah 134.260.000. Ini sama dengan yang di sini. Oke, ini kita langsung masukin aja. Udah. Nah, kita masukin persentasenya. Untuk estimated uncollected itu sebesar 4%. Untuk si ini semua ini aku masukin aja berarti 6%. Lalu ini ada 8%. Ini itu adalah 12%. Ini itu adalah 32%. Nah, ini kita tinggal kaliin aja berarti sum kita jumlahin ini semua, lalu kita kaliin sama ini. Oke. Nah, ini aku bentar ya. Ini aku tinggal drag aja. Nih, berarti dapat tuh, tinggal dikaliin aja 6% dikali atasnya jumlahnya semuanya. Oke, nah ini udah dapat, berarti tinggal aku cari aja jumlah atau beginning AFDA kita. Itu ada sebesar 51.519.600. Oke. Itu baru kita mengisi nih tabelnya. Nah, abis itu ada si tipe sepatu. Tipe sepatunya itu ada 3 yang dia jual, olahraga, sekolah, dan casual. Itu ada 130.000. Untuk harga pokoknya untuk sepatu olahraga 115.000. Untuk sepatu sekolah dan sepatu casual itu 165.000. Markup-nya itu adalah sebesar, ini ada revisi, 25% harga jual diganti jadi 20% harga jual. Oke. Habis itu ada 35% harga pokok. Dan terakhir itu ada 40% harga jual. Nah, ini kan yang kita dikasih tahu cuma harga jualnya doang. Kita perlu cari selling price-nya dong. Nah, kita cari selling price-nya gimana caranya? Kalau misalkan dia bilang markup-nya itu dari harga jual, berarti si harga pokok ini kita akan bagi dengan 20%. 80%, sorry. Jadi anggapannya nilai 130.000 itu adalah 80% dari si harga jual. Maksudnya gimana ya? Intinya kalau harga jual tuh kalian bagi, dan kita bagi sama sisanya. Kalau dia bilang 20% dari harga jual, berarti kalian tinggal bagi aja. Si 100% dikurangi sama 20% itu adalah 80%, kayak gitu. Karena dia anggapannya itu harga pokoknya itu adalah 80% dari harga jualnya, markup itu 20%. Sehingga totalnya itu adalah 100% untuk si harga jualnya. Makanya di sini kalian bagi sama 80%. Nah, habis itu di sini si 115.000, karena dia bilang itu 35% dari harga pokok markupnya, berarti tinggal kita kali dengan 135%. Kayak gitu. Karena dari harga pokok perlu kita naikin lagi sebesar 35%. Dan yang di sini untuk harga jual ini 165.000, kita lihat dia itu ada 40% dari harga jual. Berarti tinggal kita bagi sama sisanya itu adalah 60%. Oke, jadi ini yang teman-teman perlu take note ketika teman-teman melakukan perhitungan untuk harga, cara cari selling price-nya kayak gitu ya. Oke. Ini aku nah itu ada selling price-nya yang nanti kita akan gunakan dalam perhitungan jurnalnya. Oke. Nah, di sini aku udah selesai. Ini tabel-tabel 2 ini nggak perlu dikhawatirin, nanti aja. Ini mungkin aku akan copy dulu kali ya. Oke, nah ini udah, aku udah copy semua. Ya, oke. Nah, ini nanti akan kita cek. Oke. Nah, kita akan masuk ke jurnalnya dulu. Oke, kita akan baca di sini. Ini untuk jurnalnya. Pada tanggal 1 September,
terdapat pelunasan piutang sebesar 15 juta dari pelanggan lama PT Iwa yang piutangnya telah dihapus tahun lalu. Jadi ada piutang yang sudah dihapus lalu dibayar kembali nih gitu ya. Berarti kita perlu bikin jurnalnya itu apa? Yang perlu kita bikin jurnalnya itu adalah accounts receivable dulu, kita munculin kembali senilai 15 juta. Lalu itu akan kita si AFDA-nya juga kita kan harus munculin kembali ya. Kan kita di tahun lalu udah bikin AFDA pada AR gitu, 15 juta. Nah, sekarang kita harus balikin lah gitu supaya kita munculin lagi dua-duanya. Nah, di sini berarti si cash-nya itu yang kita terima ada sebesar 15 juta sesuai yang dibayarkan, dan receivable kita akan berkurang lagi sebesar 15 juta kayak gitu. Itu buat nomor 1, masih gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pelunasan piutang yang terjadinya di tahun lalu atau sudah dihapuskan, bikin jurnal seperti itu. Oke, lanjut kita ke 4 September. Di 4 September ini si Kejiko membeli 10 lusin sepatu olahraga, 1,5 kodi sepatu sekolah, dan 5 lusin sepatu casual, di mana Kejiko membayar secara tunai sebesar 70% dan sisanya akan secara kredit dengan term 2/10 and 30. Nah, teman-teman, berarti sini untuk jurnalnya, berarti kan ada company baru yang beli sama kita, atau ada customer baru yang beli sama kita. Berarti ya jurnalnya gampang. Ya, kita bikinnya sesuai dengan yang kayak teman-teman biasa. Kalau ada penjualan secara cash dan ada secara kredit, ya berarti kan jurnal itu adalah cash, accounts receivable pada sales revenue. Nah, yang akan agak ribet perhitungannya, oke? Perhitungannya itu gimana? Berarti kita akan hitung satu-satu nih. Dia pertama membeli 10 lusin sepatu olahraga, berarti 10 kita kaliin dengan 12, kita kaliin dengan harga sepatu olahraga itu adalah sebesar 162.500. Oke. Lalu kita akan tambah dengan 1,5 kodi sepatu. 1,5 kodi. 1 kodi itu adalah 20, berarti 1,5 kita kali dengan 20, kita kali dengan harganya. Harganya untuk sepatu sekolah itu adalah 155.000 apa nih, kali sama ini. Oke. Nah, abis itu kita tambahin lagi sama dia bilang itu kan 5 lusin sepatu casual, berarti 5 kita kaliin sama 12, kita kaliin sama nilai sepatu casual itu adalah 275.000. Oke. Nah, ini kalian harus bikin kurungnya kayak gini, oke? Jadi kalian jumlahin dulu semuanya, abis itu baru kalian kali ini. Kita lihat, dia bilang 70% secara tunai, oke? Kita kaliin sama 70% untuk secara tunai, dan sisanya itu kan secara kredit ya, yang si 30% ya. Nah, tapi teman-teman ingat, tadi di peraturan awalnya, kalau misalkan dia ada penjualan secara tunai, dia akan dapat diskon langsung sebesar 3,5%. Berarti di sini nilai cash yang kita dapetin itu bukan 70% doang, tapi harus yang setelah diskonnya 3,5%. Berarti di sini kita akan kaliin lagi sama 96,5%. Kayak gitu, oke? Nah, jadi teman-teman perlu di sini lihat kalau misalkan kita kurungnya tuh perlu benar, karena kalau kalian nggak pakai kurungnya benar, nanti kalian akan kaliin 70% itu ya si bagian yang 5 kali 12 kali harganya si sepatu kasual aja kayak gitu. Jadi kan harus pengurungannya itu benar gitu ya. Nah, ini kita dapat untuk nilai cashnya. Untuk nilai account receivable-nya juga ini tinggal aku copy aja kali ya. Nggak panjang. Oke, ini aku dulu, ini sini aku. Nah, habis itu di sini aku kaliin sama 30% yang piutangnya lah, kayak gitu. Oke. Ini sales revenue-nya ya kita
kita jumlahin dulu. Kita jumlahin sini, kita tambahin sama ini. Oke, kayak gitu. Itu untuk jurnalnya. Jadi khusus untuk cash kalian langsung potong, dapat diskon langsung kan 3,5%, jadi harus kalian ini dulu. Tapi kalau account receivable-nya nggak perlu karena belum ada apa-apa kayak gitulah. Nah, ini untuk si 4 September. Kita lanjut untuk tanggal 6 September. Untuk tanggal 6 September, PT IWA menerima pelunasan piutang dari PT UKAI sebesar 95 juta dimulai dari piutang yang paling lama terlebih dahulu. Berarti kita masukin dulu nih. Jurnal itu berarti apa? Gampang banget ya kalau pelunasan piutang. Berarti kan kita dapat cash dan piutangnya si UKAI itu akan berkurang kayak gitu. Berarti cash yang kita catat itu sebesar berapa? Ya sesuai dengan uang yang diterima, 95 juta. Oke. Nah, di sini aku kalau aku akan membuat tabel seperti ini gitu ya. Nih, si UKAI itu kan dia punya awalnya itu adalah 87.450.000, ya kan? Habis itu dia ada bayar utangnya dia sebesar 95 juta dari piutang paling lama. Berarti bisa aku bilang bahwa si 16 juta ini akan kena hapus juga, tapi nggak semuanya. Yang kena hapus sebesar berapa? Ya sebesar selisih antara 95 juta dikurangin sama 87.450 ini. Sisa piutang milik PT UKAI itu adalah 8.490.000. Kayak gitu. Ini nanti kita akan jadi notes kita aja ini buat nanti perhitungan AFDA akhir. Nah, itu udah. Habis itu tanggal 9 September di sini Kejiko melunasi 3/4 dari total piutangnya atas pembelian pada tanggal 4 September. Berarti pas tanggal 4 September kan dia beli. Ya kan? Habis itu tapi kan dia ada ngutang. Nah, sekarang dia bayar nih 3/4 piutangnya. Itu ya. Berarti kita masukin nih Kejiko punya piutang itu ada sebesar 12.197.250, kita kali sama 3/4. Ini dapatnya 9147.938. Dan di sini dia kan beli tanggal 4, bayar tanggal 9. Berarti dapat diskon dong 2%. Berarti di sini kita masukin nih diskonnya 2%. Ini dikali sama 2%. Sesuai dari terminnya ya, membayar dalam waktu 10 hari dapat diskon 2%. Ini berarti diskonnya untuk cashnya tinggal diselisihin aja dari dapatnya berapa. Gampang ya teman-teman. Ini masih gampang, harusnya tanggal 9 September. Oke, kita lanjut. Tanggal 12 September dia bilang PT IWA menjaminkan seluruh piutang milik ICSCO untuk mendapatkan pinjaman dari Bank ABC berupa wesel sebesar 60 juta. Di sini ada revisi, wesel itu harusnya dari 60 juta diganti jadi 55 juta. Itu revisinya. Jadi wesel yang diterima sebesar 55 juta dengan suku bunga 12% per annually. Atas pinjaman ini, PT IWA dikenakan finance charge sebesar 3% dari total pinjaman. Setiap pelunasan yang diterima dari CSCO akan digunakan untuk melunasi pinjaman wesel pada Bank ABC. Nah, di sini berarti kita kan dapat pinjaman nih, berarti kita akan dapat cash dong dengan kita menjaminkan si piutangnya. Nah, ini udah aku isi ternyata, guys. Ya, aku warnain itu dulu. Nah, ini jurnalnya. Berarti kita akan dapat notes payable itu sebesar berapa? Sebesar 55 juta. Habis itu kita akan kena finance charge gitu ya, atau kita di sini catatnya sebagai interest expense sebesar 3%. Dan sisanya itu masuk ke dalam cashnya. Jadi yang cash yang benar-benar kita terima itu adalah sebesar 53.350.000. Nah, kalau dalam sini kita kan sebenarnya nggak menjual weselnya ya, tapi kita kayak lebih ngejaminin. Jadi si piutang milik ICSCO itu tuh jadi jaminan gitulah. Makanya sih kita catat dengan interest expense gitu anggapannya, bukan finance charge kayak gitu ya teman-teman. Nanti untuk finance charge atau loss on sale itu ketika kita menjual si piutangnya kayak gitu. Nah, ini kita akan catatnya kepada interest expense besar segini, itu untuk tanggal 12 September.
Nah, kita masuk tanggal 14 September. Di sini 14 September itu dia mau beli gedung nih ceritanya. Dia mau beli gedung, habis itu dia membutuhkan dana tambahan. Sehingga dia mutusin untuk menjual piutang milik PT Aone yang belum jatuh tempo. Kita lihat, PT Aone yang belum jatuh tempo itu adalah 117.500.000 ya. Nah, itu yang mau kita jual gitu. Di sini kita catat, berarti kita catat piutang yang mau dijual tuh senilai berapa? Oh, 117.500.000. Nah, kita lanjut, kita baca soalnya. PT Iwa menjual piutang milik PT Aone yang belum jatuh tempo kepada Auba Factors tanpa jaminan. Ingat, kalau tanpa jaminan artinya ketika kita menjual si piutang itu akan menjadi milik si customer. Kalau dengan jaminan, piutang itu masih milik kita, gitu. Karena tanpa jaminan berarti kita langsung kurangin account receivable-nya, yaitu adalah 117.500.000. Auba Factor mengenakan 3% biaya dan menahan 5% piutang untuk kemungkinan adanya retur. Nah, berarti kita masukin sini di from factor itu adalah sebesar 5%, kita kaliin sama 117.500.000, dan loss on sale of receivable atau kayak finance charge-nya gitu kita kaliin sebesar 3525. Iya, betul ya. Ini tinggal kita selisihin aja. Jadi sebenarnya cash yang pada akhirnya kita dapetin itu adalah sebesar 108.100.000 kayak gitu. Itu untuk yang tanggal 14 September ya teman-teman, perlu take note. Nanti kalau misalnya ada retur, berarti nanti itu akan berpengaruh pada give from factor-nya kayak gitu. Oke. Lanjut. Tanggal 17 September. ICSCO melunasi seluruh hutangnya yang dimiliki oleh PT Iwa. Tadi ICSCO itu kan jadi jaminan untuk si vesselnya ya. Berarti kita perlu bikin jurnalnya nih. Aku tadi pikir ICSCO itu tuh yang tanggal 14 September gitu. Aku baru mau bilang, menarik banget gitu. Nah, jadi di sini kita lihat kalau misalkan si ICSCO itu kan yang lunasin nih. Berarti kita perlu bikin jurnalnya dong. Yang perlu kita pertama kali bikin jurnalnya itu adalah untuk si cash sama account receivable-nya. Berarti kita akan catat dulu nih, yang dia bayarin tuh berapa gitu. ICSCO itu punya hutang sama kita itu sebesar 57.350.000, oke? Tadi kan kita jaminin 55 juta ya. Nah, ini kita masukin nih, berarti kita dapat cash nih 57.350.000. Lalu di soal kan tadi dia bilang ya, pas tanggal 12 dia bilang setiap pelunasan yang diterima dari ICSCO itu akan digunakan untuk melunasi pinjaman wesel. Nah, berarti karena sekarang dia udah lunasin seluruh hutangnya, ya berarti kita juga harus lunasin weselnya gitu ya. Jadi kan nilai weselnya itu adalah sebesar 55 juta. Nah, kita perlu cari nih interest expense-nya berapa kayak gitu. Kan udah dikenain bunga ya sebesar 12% per annually ya kan di soal tanggal 12 September. Berarti 55 juta kita kali sama 12%. Nah, teman-teman, untuk khusus materi cash and receivables, perhitungan bunganya itu akan menggunakan hari. Oke? Jadi akan menggunakan hari karena transaksinya kan biasanya cuma dalam waktu sebulan gitu ya. Jadi akan menggunakan hari. Tapi untuk materi lainnya teman-teman bisa menggunakan bulan kayak gitu. Nanti teman-teman lihat aja kalau misalnya diminta yang menggunakan hari, ya udah pakai hari aja kayak gitu. Nah, di sini kita akan hitung nih. Berarti untuk interest expense-nya itu berapa gitu. Interest expense-nya itu berarti kan si 55 juta kita kalikan dengan 2% per annually, dibilang di tanggal 12 September ya, dia bilang suku bunganya 12%. Kita kaliin sama berapa hari yang udah lewat. Sekarang itu tanggal 17 dan dia itu baru weselnya itu pada tanggal 12, berarti 17 dikurangin 12 dibagi sama jumlah hari, yaitu 360 kalau dari diminta soalnya itu. Oke, dapat 91.667. Ini tinggal kita jumlahin aja, berarti ini adalah cash yang perlu kita bayarkan pada bank ABC kayak gitu. Jadi weselnya. Oke. Tanggal 17 September udah selesai. Kita masuk ke tanggal 21 September. Ini masukin aja. Berarti tanggal 21 September itu dia butuh dana tambahan lagi nih si PT Iwa gitu ya. Dia butuh dana tambahan lagi si PT Iwa sehingga dia memutuskan untuk menjual piutang milik Ushiko pada Neko Factors. Ushiko itu
nilai ini Cesko udah merah ya, dia udah bayarin semua. Ini berarti aku merahin aja nih. Ini aku warnain warna merah. Ushiko dia punya itu 134.260.000. Berarti di sini aku masukin untuk dia jual itu adalah 134.260.000. Oke, lanjut. Piutang milik Ushiko dinilai berisiko sehingga dijual dengan jaminan. Nah, kalau dijual dengan jaminan berarti ini masih menjadi milik kita piutangnya. Tapi kita udah anggapannya ngejual gitu lah. Cuman kalau misalnya seandainya ada gagal bayar atau apa, itu tetap jadi resiko kita yang harus tanggung kayak gitu. Kalau misalkan tadi tanpa jaminan, kalau misalkan sampai si customer itu gak bayar, ya udah itu resikonya si faktornya itu karena udah membeli tanpa jaminan kayak gitu. Nah, ini dijual dengan jaminan. Neko Factors mengenakan finance charge sebesar 4% dan menahan 6% dari piutangnya. Kemungkinan ada yang retur, berarti finance charge-nya itu sebesar 4% dikali sama totalnya, dan ini adalah sebesar 6% dikali sama totalnya. Oke, berarti cash yang pada akhirnya diterima itu adalah sebesar 120.834.000 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Itu untuk yang tanggal 21 September. Nah, kita ke tanggal 23 September sekarang. Oke, tanggal 23 September Kejiko mengembalikan 2 lusin sepatu olahraga dan 5 sepatu sekolah dan melunasi sisa hutangnya pada PT Iwa. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, di sini dia kan baru bayar totalnya ada 3/4-nya. Jadi masih ada piutang yang belum dia bayarin dong. Gitu ya, masih ada 1/4 piutang nih yang belum dia bayarin gitu. Nah, di sini dia mengembalikan 2 lusin sepatu olahraga dan 5 sepatu sekolah dan melunasi sisa hutangnya. Oke, berarti di sini dia habis retur dia baru lunasin gitu ya. Nah, di sini kita akan catat itu jurnalnya adalah sales return and allowance pada sales discount sama cash. Kenapa ada sales discount? Nah, di sini aku jelasin dulu. Kita cari tahu dulu nilai sales return and allowance-nya itu berapa. Berarti kan dia itu ada 2 lusin sepatu olahraga. Sepatu olahraga itu nilainya ya. Lalu dia juga ada ngembaliin 5 sepatu sekolah. Iya kan? Dan sisanya dia melunasi piutangnya. Oke. Jadi sebenarnya sales return allowance dia itu nilai segini, 4.676.250. Nah, di sini dia udah bayar piutangnya 3/4. Cuman di situ kan dia ada dapat sales discount-nya ya, dan sini juga kita akan mengembalikan cash-nya dong ke dia. Nah, anggapannya itu gini, karena dia belum melunasi seluruh piutang dia, jadi kalau misalnya seandainya sampai dia adanya retur atau dia mengembalikan barang, itu sales discount-nya juga akan kepotong. Itu akan memotong sales discount-nya gitu. Jadi dia nggak mendapatkan jatah sales discount dia sepenuhnya gitu. Jadi yang tadinya dia udah punya diskon 2% yang sebelumnya itu yang tanggal berapa tuh? Ini yang tanggal 9 September. Nah, karena dia adanya retur itu akan mengurangi jatah diskon dia gitu. Itu akan mengurangi diskonnya. Gitu. Berarti ini tinggal kita kaliin aja sama diskonnya itu berapa? 2% kayak gitu. Nah, sisanya itu berarti itu akan jadi cash yang perlu kita balikin. Kan anggapannya kayak gini dong. Buset, udah bayar 3/4 udah dikasih diskon, abis itu sekarang retur barang, maunya retur barangnya dibayar full, yang nggak bisa dong. Ya harus sesuai dengan nilai yang udah dipotong kemarin gitu. Jadi kita nggak bisa bayar 100%, kita cuma cukup bayar 98% doang karena dia udah sempet bayar tuh kemarin dan dapet diskon kayak gitu. Nah, dia melunasi sisanya. Berarti kita lihat nih, si Keijiko itu dia pertama kali kan punya segini. Habis itu kan dia bayar segini ya. Habis itu udah. Nah, berarti yang perlu dia lunasin tuh senilai segini, 3.049.313 kayak gitu. Itu untuk tanggal 23 September. Untuk tanggal 25-nya
PT Iwa mendapatkan informasi dari Oba Factor bahwa PT Aone sudah melunaskan piutangnya dan melakukan retur sebesar 1.870.000. Pada tanggal ini juga PT Aone juga melunaskan piutangnya yang sudah lewat 30 hari. Oke. Jadi sebenarnya di sini konsep due from factor itu adalah due from factor itu jadi gini, kayak itu adalah cadangan kas yang dipegang oleh factor untuk sekiranya nanti kalau misalnya ada retur, dia bisa membayar returnya itu dengan due from factor itu, kayak gitu. Kalau misalkan nanti pas pelunasan ternyata nggak ada retur, duit due from factor itu akan dikembalikan, kayak gitu. Nah, ini untuk jurnalnya aku langsung aja. Berarti kita pertama kali akan catat sales return allowances-nya dulu. Dia bilang sebesar 1.870.000. Nah, sedangkan tadi PT Aone due from factor-nya itu kita catat sebesar 5 jutaan 875.000. Nah, tapi karena dia sudah melunaskan piutangnya dan dari jatah 5 juta itu yang kepake cuma 1 jutaan, berarti sisanya itu adalah cash yang dikembalikan kepada kita sebesar 4 juta 5.000 kayak gitu ya. Lalu kita nggak perlu catat lagi tuh pelunasan piutang PT Aone yang dijual itu, karena kan itu udah jadi milik si factoring, kita nggak perlu catat lagi. Yang kita perlu catat itu adalah dia bilang kalau misalkan PT Aone itu juga lunasin hutangnya yang lewat dari 30 hari. Hutangnya PT Aone yang lewat dari 30 hari itu si 6 juta ini. Oke? Si 6 juta ini adalah hutangnya PT Aone yang lewat dari 30 hari. Jadi kita masukin sini. 6 juta. Oke, nah itu untuk tanggal 25 September. Untuk tanggal 27 September ini agak panjang sedikit, tapi aku yakin teman-teman masih bisa. Oke, bentar. Kenapa ya ini? Bentar ya. Oke. Nah, di sini dia bilang PT Iwa melakukan penjualan pada Shoyoko yang membeli 5 koli sepatu olahraga, berarti 5 dikali sama 20 dikali sama sepatu olahraga. Sepatu olahraganya itu 162.500. Bokuko, dia bilang Bokuko itu membeli 11 lusin sepatu sekolah. Habis itu dia bilang Tsukiko yang membeli 9 lusin sepatu kasual secara kredit. Oke, berarti sini sama dengan 9 kali 12 dikali sama ya. Nah, ini mereka semua itu secara kredit, berarti kita akan catat dia mereka pada AR. Lalu di sini kita akan catat dia Oke, nah ini tinggal kita jumlahin aja, berarti segini ya, teman-teman. Nah, habis itu dia bilang, pada tanggal ini juga PT Iwa menerima kabar Kawako akan mengalami pilot sehingga PT Iwa memutuskan untuk menghapus piutang paling lama milik Kawako. Berarti di sini kita lihat kalau misalkan dia bilang Kawako mau pilot, jadi kita mau hapus nih piutang paling lamanya. Oke, piutang paling lama milik Kawako itu sebesar 54.050.000 ya. Nah, ini kita hapus, berarti kita masukin Oke, tadi sebesar 54.050.000. Oke, udah ya. Nah, di sini itu kalau misalkan kita lihat dia itu untuk jurnal terakhir di tanggal 30 September kan dia bilang kalau misalkan dia itu kebijakan piutangnya itu adalah sebesar 12% dari total saldo piutang. Oke. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu nih total saldo piutang kita tuh berapa gitu. Oke. Nah, kita lihat ICSko dia udah lunasin semua. Kawako dia udah lunasin yang paling tua. Bukan lunasin. Kita hapusin yang paling tua ya. Karena kan dia bilang mau pilot gitu ya kan. Jadi kita hapusin. Nah, jadi sekarang si 67 juta ini adalah jadi milik kita, si Kawako.
karena dia not yet due dan ini kita udah berganti bulan, kita akan masukin dia itu sebesar 67.350.000 di sini. Habis itu si Ushiko itu dia itu sebenarnya dia kan cuman ini ya, dia dijual dengan jaminan, berarti ya masih milik kita. Jadi kita masukin nih si 134 jutanya kayak gitu, itu tetap jadi milik kita. Jadi kita akan memperhitungkan ini dalam AFDA. PT Ukai tadi sisa segini ya, tadi kan dia bayar tuh 95 juta, habis itu berarti 87 jutanya kan hapus, udah hilang. Sisanya yang 16 juta itu tinggal kita masukin aja, tinggal kita kurangin selisihnya, berarti total yang dia membayar itu adalah sebesar 8.490.000. Kita masukin. Habis itu kita masukin siapa lagi nih? Keijiko udah habis ya, tadi dia kan akhirnya melunasi tuh si Keiji. Nah sekarang si Shoyo itu kita masukin sebesar nih. Habis itu si Boku kita masukin, ini aku ini aja. Langsung aku drag ya. Tadi itu kan kita kan sama aja kayak aku ambil dari sini sebenarnya. Oke, 2493 29.700. Nah, ini akan kita jumlahin untuk kita cari tahu. Jadi total AR kita tuh berapa gitu ya. Sampai akhir bulan total AR kita itu adalah sebesar segini, 276.543. Nah, karena dia itu bilangnya dia kan pakai si ini ya, berarti dia pakai dia bilang dari total piutang yang ada, berarti kita harus pakai AFDA. Nah di sini itu berarti kita masukin AFDA kita itu di pertama, dia bilang kita sudah cari beginning AFDA kita itu ada sebesar ini ya 51 juta ya. Habis itu kita ada pembukaan AFDA lagi kan pas tanggal 1 September itu kita munculin balikan nih 15 jutanya. Habis itu kita jumlahin nih ini sama ini. Oke. Nah, habis itu oke, bentar ya. Oh iya, sorry. Oke. Tadi kita juga ada si Kawa pilot ya kan, jadi kita hapus. Nah ini kita masukin juga di sini. Ya, berarti ini bukan 66 juta, melainkan sama dengan ini tambah ini dikurangin sama ini segini. Nah dia bilang kan dia mau 12% dari saldo piutang, berarti 12% kita kali sama total saldo piutangnya itu adalah sebesar ini 276, berarti segini. Berarti selisihnya itu adalah yang kita cadangin sebesar 20.715.560. Jadi kita masukin aja ke jurnal sini, berarti sama dengan ini ya. Terus itu ini tinggal kita masukin aja kayak gitu. Selesai deh problem 4. Oke, nah ini untuk problem 4. Untuk problem 6 mungkin aku bikin video baru aja kali ini, udah cukup lama. Oke, jadi sekian untuk problem 4. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.